Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menciptakan surga yang disediakan bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, aku telah siapkan kepada hambaku yang soleh suatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia, sebagai simpanan baginya yang kalian tidak pernah melihatnya. Setiap orang pasti menginginkan, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hamba-hamba yang mulia yang justru surga merindukan mereka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisannya, orang yang memberikan makan pada orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang baca Al-Quran. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya diberikan pahala berlipat 10 kali oleh Allah SWT. Semakin banyak baca Quran, maka semakin banyak pahala yang akan diperoleh. Orang yang baca Quran akan diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Dan orang yang membaca Al-Quran akan diberikan syafaat nanti di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaatnya kepada para pembacanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Ada 2 hal yang bisa mencelakakan manusia. Yang pertama adalah antara 2 bibir, yaitu lidahnya. Yang kedua adalah di antara kakinya, yaitu kemaluannya. Orang sering terpeleset karena lisannya, sehingga menyakiti perasaan orang lain. Ada pepatah mengatakan, lidah lebih tajam daripada pedang. Artinya ketika disakiti dengan lidah, itu sakitnya lebih sakit daripada disakiti dengan pedang. Orang disakiti dengan fisiknya, tangannya disakiti, kakinya disakiti, maka sakitnya mungkin seminggu atau sebulan baru sembuh. Tetapi kalau disakiti dengan hatinya, itu tidak 1 minggu, tidak 1 bulan, tidak 1 tahun. Bahkan orang yang nyakiti sudah mati sekalipun, itu masih ada rasa sakitnya. Maka bahayanya di situ. Jaga lisan ini, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Maka orang-orang yang menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, maka dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan pada orang yang lapar. Siapa saja? Fakir miskin, anak yatim. Sesungguhnya di dalam harta kita ada sebagian hak mereka yang harus kita tunaikan. Bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rizkinya, ada hak mereka yang harus ditunaikan. Maka ketika mereka membutuhkan, bantulah mereka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pendusta agama sebagaimana dikisahkan di dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong untuk memberikan makan pada orang yang miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa adalah menahan, tetapi tidak cuma menahan makan dan minum saja. Mereka di samping menahan makan dan minum, puasa juga menahan pandangan kita, menahan syahwat kita, menahan perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena perbuatan-perbuatan itu akan bisa membatalkan puasa Ramadan ini. Maka orang-orang yang berpuasa akan meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, karena di dalam surga ada kenikmatan yang abadi yang akan diperoleh bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf barangkali banyak salah dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.